wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunsari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemilihan dan pemakaian kosakata dalam novel Priyayi karya Umar Khayyam. Priyayi sangat unik dan khas. Unik karena terjadi campur kode atau inferensi berupa kata atau frase yang berasal dari bahasa Jawa, Belanda, Jepang, dan sedikit bahasa Minang ke dalam kalimat-kalimat novel yang berbahasa Indonesia. Kalimat-kalimat itu terlihat pada penggambaran latar serta percakapan para tokoh cerita. Sedangkan dikatakan khas karena Umar Khayyam sangat mahir memilih kata-kata yang tepat untuk diletakkan di dalam kalimatnya yang disusun serapi mungkin, sehingga membentuk kalimat berbahasa Indonesia yang berciri khas daerah Jawa. Nah, penggunaan interpretasi bahasa lain di dalam teks lazim digunakan oleh pengarang untuk memunculkan warna lokal. Warna lokal ini memiliki fungsi estetis, satu di antara adalah keindahan bahasa teks. Namun, inferensi bahasa lain jika tidak digunakan secara tepat justru akan merusak makna atau pesan yang akan disampaikan. Hal ini justru akan mengurangi keindahan teks. Nah, pemilihan dan pemakaian kosakata bahasa Jawa itu pemilihannya dapat pemakaian leksikon bahasa Jawa dalam novel Para Priyayi karya Umar Khayyam. Nah, ini sangat dominan. Hal ini dimungkinkan karena penulis novel ini yang seorang budayawan dan sosiolog adalah berlatar belakang suku Jawa. Di samping itu, novel ini memiliki latar budaya Jawa yang sangat kental, sehingga pemakaian bahasa Jawa menjadi sangat penting dan mendukung dalam menyampaikan maksud yang diinginkan oleh pengarang. Nah, selanjutnya pemilihan dan pemakaian leksikon bahasa Jawa dalam novel Para Priyayi karya Umar Khayyam. Nah, didasarkan pada konteks-konteks sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Siapa yang berbicara dan kepada siapa dia berbicara? Bila mana dia berbicara, di mana dia berbicara? Pemilihan dan pemakaian kosakata bahasa Jawa dapat dilihat pada contoh berikut. Nasi pecel, wedang cemoh, tepo atau tahu ketupat. Pemakaian kata wedang cemoh dan tepo pada kalimat di atas menjadi unik karena kedua nama kuliner tersebut tidak terdapat di daerah lain sehingga menjadi asing bagi pembaca. Selain itu, kedua kata tersebut merupakan nama kuliner khas Ngawi yang merupakan kota kelahiran Umar Khayyam sehingga sangat mendukung latar cerita yang diwanagalih. Nah, beberapa penggunaan ungkapan yang terdapat pada novel Para Priyayi karya Umar Khayyam sebagai berikut. Wong cilik bagaimanapun ia cemerlang dan sakit. Di hadapan kekuasaan raja, ia harus tetap kecil sekali. Dr. Sudrajat mengatakan bahwa paling baik manusia sukmadia saja secukupnya. Orang Jawa mempunyai pepatah kencono wingko atau kadang juga wingko kencono yang secara harfiah berarti pecahan genting yang nampak bagaikan emas. Sing tepa selira lemarang kepada sepada-pada bertanggang rasalah kamu terhadap sesama hidup, le kata bapak. Nah, pada kalimat di atas terdapat ungkapan wong cilik sukamadya kencono wingko dan sing tepo selira lemarang sepada-pada. Pemakaian ungkapan yang diguna Umar Khayyam dalam novel Para Priyayi terlihat sangat menarik dan khas. Mengapa dikatakan menarik? Karena ungkapan tersebut belum ada istilah Indonesia, walaupun secara makna ungkapan tersebut dapat diartikan ungkapan-ungkapan yang digunakan dengan maksud agar lebih singkat, padat, baik secara bentuk maupun makna dan aspek bunyinya, dan mengandung unsur persajakan serta mampu membangkitkan serta juga mendukung fungsi keindahan. Baiklah, peribahasa dalam novel Para Priyayi karya Umar Khayyam. Beberapa peribahasa yang terdapat di dalam novel Para Priyayi karya Umar Khayyam adalah sebagai berikut.
Bagaimanapun panjang lurung lorong, masih lebih panjang gurung tenggorokan. Luluhur kita bilang, melik ngendong lali. Nafsu memiliki itu membawa serta rupa. Melalui peribahasa di atas, Umar Khayyam mengingatkan kita untuk dapat menjaga rahasia dan untuk tidak mengumbar hawa nafsu sehingga akan membawa kehancuran. Nah, selanjutnya, citraan dalam novel Para Priai karya Umar Khayyam. Citraan digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita pilihan-pilihan kata tertentu. Yang digunakan pengarang memberi informasi tentang latar tempat, peristiwa, atau kejadian dalam cerita. Suasana dan kondisi para tokoh serta waktu kejadian yang di dalam cerita tersebut mereka beberapa citraan dalam novel Para Priai karya Umar Khayyam, yaitu sebagai berikut. Citraan penglihatan atau visual. Dalam kutipan berikut, Umar Khayyam dapat mengajak pembaca untuk melihat alun-alun yang luas, rumput yang hijau, dan pohon beringin kembar yang besar dan rimbun. Adapun alun-alun yang tergelar di depan pendopo, ia memanglah alun-alun yang luas dan indah. Rumputnya hijau merata, menandakan pemeliharaannya baik dan telaten. Beringin kembar di tengah alun-alun juga kelihatan besar, rimbun dan agung menandakan lagi pemeliharaan yang baik dan tekun. Nah, itulah tadi beberapa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila kedapatan kesalahan kata atau kesalahan kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.